Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya kali ini bersama Ibu Riris. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar materi yang sangat menarik dan penuh hikmah, yaitu tentang haji dan kurban. Materi ini mengajarkan kita tentang ibadah yang istimewa dalam Islam dan bagaimana kita bisa meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Tujuan pembelajaran materi haji dan kurban. 1. Meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. 2. Membiasakan perilaku terpuji, rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan kurban dengan benar. 3. Menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. 4. Menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. 5. Memperhatikan manasik haji dan kurban sesuai ketentuan dengan benar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberkahi dan bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, coba sebutkan dulu apa saja rukun Islam. Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Salah satu rukun Islam adalah haji bagi yang mampu. Hari ini kita akan memahami lebih dalam tentang ibadah haji yang menjadi simbol ketaatan dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Apa sih itu haji? Haji menurut bahasa adalah berkunjung. Sedangkan menurut istilah, haji adalah berkunjung ke Baitullah dengan melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan ketentuannya. Haji hanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah. Selanjutnya, syarat wajib haji. Sebelum seseorang menunaikan ibadah haji, ada syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi. Apa saja itu? Yuk kita pelajari bersama. 1. Islam. Hanya orang yang beragama Islam yang diwajibkan haji. 2. Berakal sehat. Orang yang tidak waras tidak diwajibkan haji. 3. Baligh, yaitu anak-anak tidak diwajibkan haji. 4. Mampu secara fisik, finansial, dan perjalanan dalam melakukan ibadah haji. Selanjutnya, rukun haji.
Selain syarat, ada juga rukun-rukun haji yang harus dilaksanakan. Jika salah satu rukun ini tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Apa saja rukun haji itu? 1. Ihram, yaitu berniat memulai ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. 2. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 3. Sa'i, yaitu berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 4. Wukuf di Arafah, yaitu berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. 5. Tahallul, yaitu memotong rambut sebagai tanda keluar dari keadaan ihram. 6. Tertib, yaitu melaksanakan semua rukun dengan urutan yang benar. Selanjutnya, wajib haji. Anak-anak, tahukah kalian wajib haji? Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji ini apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah. Akan tetapi harus membayar denda. Adapun yang termasuk dalam wajib haji adalah 1. Berihram di mikot. 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. 3. Melontar jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. 4. Mabit di Mina pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. 5. Melontar jumrah ula, wusta, dan Aqobah pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 6. Tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah. 7. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Selanjutnya adalah hikmah pelaksanaan ibadah haji. 1. Menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. 2. Ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah. 3. Menumbuhkan jiwa pengorbanan. 4. Meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. 5. Membangun persaudaraan Islamiyah di dunia. Baik anak-anak, dalam pelaksanaan ibadah haji, biasanya kita akan melaksanakan juga dengan yang dinamakan ibadah kurban. Kalian pasti sudah sering mendengar tentang kurban saat Idul Adha, bukan? Apa yang kalian ketahui tentang kurban? Ya, bagus sekali. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi ibadah kurban. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Tahukah kalian hari-hari tasyrik? Ya, hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, ibadah ini merupakan sunnah muakkad,
yaitu sangat dianjurkan terutama bagi orang yang mampu. Apakah kalian tahu mengapa kita diperintahkan untuk berkurban? Ya, ibadah kurban adalah bentuk peringatan atas ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail, mereka ikhlas melaksanakan perintah tersebut. Namun, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai bukti kasih sayangnya. Dari sinilah asal-usul ibadah kurban. Selanjutnya, hewan kurban dan syaratnya. Untuk kurban, hewan yang boleh disembelih adalah hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Namun, ada syarat-syarat hewan kurban yang harus dipenuhi, yaitu 1. Sehat. Hewan tidak boleh sakit, cacat, atau kurus. 2. Cukup umur. Contohnya, kambing minimal berusia 1 tahun. Sapi dan kerbau minimal 2 tahun. Unta minimal 5 tahun. 3. Bebas dari cacat fisik. Misalnya, tidak buta, pincang, atau kehilangan sebagian besar gigi. Selanjutnya, syarat berkurban. Dalam melaksanakan ibadah kurban, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu Islam, berakal, baligh, dan mampu. Selanjutnya adalah ketentuan hewan kurban. Kambing untuk 1 orang, domba untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, kerbau untuk 7 orang, dan unta untuk 7 orang. Selanjutnya, orang yang berhak mendapatkan daging kurban. Orang yang berhak mendapatkan daging kurban ada 2 kategori. Bagi yang berkurban berhak mendapatkan 1/3 dari daging kurban. Sedangkan yang tidak berkurban mendapatkan 2/3 dari daging kurban. Selanjutnya adalah hikmah melaksanakan ibadah kurban. Beberapa hikmah pelaksanaan kurban adalah 1. Meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. 2. Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Memberikan manfaat kepada banyak orang. 4. Menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri. 5. Melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Terima kasih sudah menyimak. Pada video pembelajaran kita hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.